Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, how are you? Ya, Bapak harap kalian senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar bahasa Inggris bersama-sama ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di lesson kedua atau di unit kedua, di mana pada video kemarin atau sebelumnya Bapak sudah menyajikan sebuah teks naratif ya, teks naratif, salah satu contoh teks naratif yaitu tentang Goldilocks ya. Ya memang untuk teks naratif itu berupa dongeng ya, tetapi cerita atau dongeng itu ternyata ada banyak jenisnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dongeng atau cerita menurut jenisnya ya, beserta contohnya. Jadi silahkan kalian simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama adalah fable. Fable is an animal story. Jadi fable ini adalah merupakan cerita tentang hewan, di mana dalam cerita itu seolah-olah para hewan dalam tokoh cerita bisa berbicara seperti manusia. Contoh ceritanya adalah a dove and an ant, atau sang kancil ya, mouse deer. Nah, di kehidupan di hutan ya, di mana mereka bisa berbicara layaknya seperti manusia. Next is legend. Legend is a story that tell about origin of a place. Jadi legend ini menceritakan mengenai asal-usul suatu daerah atau tempat tertentu ya. Contohnya The Legend of Surabaya. Dalam kisahnya diceritakan tentang Sura and buaya, or a shark and a crocodile. Atau The Story of Toba Lake, atau disebut dengan cerita atau asal-usul Danau Toba di Sumatera Utara ya. Next is a fairy tale. Fairy tale adalah sebuah cerita di mana tokoh dalam cerita tersebut mempunyai kekuatan-kekuatan yang di luar kekuatan manusia ya, kekuatan-kekuatan sihir dan lain sebagainya. Nah, contohnya adalah tentang The Story of Timun Mas. And then folktale. Folktale merupakan cerita rakyat turun-menurun. Biasanya cerita ini mengandung general value, yaitu ada nilai moralnya dalam cerita tersebut. Contohnya cerita tentang Malin Kundang atau The Story of Malin Kundang, di mana nilai yang kita ambil dalam cerita tersebut adalah kita dilarang durhaka dengan orang tua kita. And the last is myth. Myth atau mitos merupakan cerita mitos ya, cerita rakyat yang mitos, karena dalam cerita tersebut ada hal-hal yang impossible atau nggak mungkin terjadi ya. Contoh dalam cerita tersebut adalah keong mas atau golden snail ya. Well, demikian tadi penjelasan tentang jenis-jenis dongeng atau genre of narrative text ya. Ternyata dongeng atau cerita yang sering kita dengar itu merupakan jenis dari teks tertentu. Nah, Bapak harap dengan kalian menyimak video ini kalian bisa menambah wawasan baru tentang jenis-jenis atau genre teks ya, sebuah cerita atau dongeng. Baik, Bapak rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Semoga mudah kalian pahami dan dapat kalian resapi, sehingga nanti kalau di PTS atau menemukan teks naratif dengan jenis tertentu, kalian bisa menentukan bahwa teks tersebut berjenis genre tertentu, entah itu fable atau myth atau legend dan lain sebagainya. Well, thank you, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
Tuhan.